Jadi ada semacam gencatan senjata. Jadi itu bulan yang Allah memuliakan. Nah, bapak-bapak, di bulan haji ini ada dua peristiwa penting. Yang pertama, pelaksanaan ibadah haji. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu bapak-bapak hanya bisa dilaksanakan di tempat tertentu dan di waktu tertentu. Jadi pelaksanaan rukun Islam yang kelima itu hanya dapat dilaksanakan di tempat tertentu dan di waktu tertentu. Jadi tempatnya di tanah suci. Berangkat ibadah haji itu ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Nggak bisa kita berangkat haji ke Bandung atau ke Surabaya atau ke Tanah Abang, nggak bisa. Dan nggak bisa rukun Islam yang kelima, ibadah haji itu nggak bisa dilaksanakan di bulan Rajab, nggak bisa dilaksanakan di bulan Maulid, nggak bisa dilaksanakan di bulan Ramadan, nggak bisa. Ya tetap harus dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Terus bapak-bapak yang belum berkesempatan, Allah karuniakan melaksanakan ibadah haji, harus diniatkan. Jadi pokoknya bapak-bapak dalam hati seperti ini. Ya Allah, karuniakanlah saya untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu pelaksanaan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Itu harus bapak niatin. Setelah bapak niatkan, Allah berkehendak lain, itu hak Allah. Misalnya bapak hanya dikaruniakan hanya beribadah umroh saja, itu Allah yang punya kehendak. Tapi ternyata memang Allah karuniakan bapak ada panggilan, ada takdirnya, ada kehendak dari Allah. Dari manapun jalannya insya Allah akan ada. Insya Allah akan ada jalannya, gitu Pak. Jadi harus diniatkan Pak. Harus diniatkan. Jangan, saya bisa pergi haji. Jangan, nggak boleh begitu Pak. Nggak boleh, saya bisa pergi haji. Ilmu nggak ada, duit nggak ada, gitu. Kebisaan nggak ada. Saya pergi haji. Nggak boleh Pak. Nggak boleh seperti itu. Berarti itu Bapak secara tidak langsung Bapak menganggap kecil kepada Tuhan, menganggap kecil kepada Allah secara tidak langsung. Yakin Pak, bismillah, yakin dalam hati, insya Allah, ya Allah karuniakanlah saya untuk bisa dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Itu diniatkan. Dan ibadah haji memang Pak, ibadah yang semuanya Pak, ada semua. Ada qalbiyah, ada hati, ada badaniyah, badan, fisik, ada maliyah, harta. Tiga-tiganya. Kalau yang cukup dengan hati aja kita nih kayak Bapak sambil di rumah nih, sambil duduk, sambil menghadapi kopi. Misal ininya zikirnya Bapak dalam hati, zikir kopi namanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau subhanallah, subhanallah. Zikir kopi, zikir yang nggak pakai mulut, yang hatinya aja yang ngomong. Subhanallah, subhanallah, atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hati yang ngomong. Itu namanya zikir hobi. Cenderung lebih menggunakan qalbiyah, hati. Perlu modal nggak? Enggak perlu biaya gede. Kopi. Kopi di depan udah. Temenin kopi sambil duduk di depan teras ya, gitu. Hati yang ngomong. Cenderung hati qalbiyah. Badaniyah itu fisik. Seperti kita sholat. Kita sholat itu ada gerakan berdiri, ada gerakan ruku, ada gerakan sujud, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, bahkan sampai rakaat keempat, itu ada gerakan. Itu badaniyah, itu termasuk ya. Terus termasuk puasa Ramadan 1 bulan, kita nahan lapar, nahan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu badaniyah.